Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan alam semesta ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya maka sempurnalah amalan-amalan saleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diperkenankan untuk mengkaji kitab Mukhtasar Syu'abil Iman atau ringkasan dari cabang-cabang keimanan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullah ta'ala, dan kita akan membahas dari buku ini di halaman yang ke-26 ya. Silahkan dibuka halaman yang ke-26 dari kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Dan bagi yang belum mendapatkan salinan kopiannya, maka bisa diambil di bagian depan untuk dikaji bersama-sama. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu taala mengatakan atau menulis di kitab ini, As-sabi'u min syu'abil imani, cabang iman yang ke-7. Cabang iman yang ke-7. Al-imanu bil ba'thi ba'dal mauti, beriman kepada kebangkitan ba'dal mauti, setelah kematian. Di antara akidah yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada satupun jiwa yang tidak merasakan kematian, baik manusia, jin, bahkan iblis yang hidupnya sangat panjang juga merasakan kematian. Malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa juga akan wafat atau akan mati. Dan setelah kematian itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ilmu atau di antara bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah kematian ada kebangkitan. Dan itu disepakati oleh seluruh agama-agama samawi. Agama samawi maksudnya adalah agama-agama yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para pengikut Nabi Musa alaihissalam, pengikut Nabi Isa alaihissalam, pengikut Nabi Daud alaihissalam, semuanya yang mereka itu mempunyai kitab-kitab dan mempunyai suhuf-suhuf, suhuf Ibrahim, suhuf Musa,
kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, mereka semuanya sepakat bahwa setelah kematian pasti ada kebangkitan. Kecuali agama-agama yang asalnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini permasalahan serius. Di zaman sekarang ini banyak orang yang mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian. Dan mereka mengatakan, bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur, bagaimana daging yang sudah dimakan oleh ulat bisa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki sebagai Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tunjukkanlah bagaimana proses terjadinya kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh untuk mengambil 4 jenis unggas. Yang kemudian 4 jenis unggas itu dipotong, disembelih dan dibagi beberapa bagian. Kepalanya dipotong, sayapnya dipotong, kakinya dipotong, badannya dipotong dan sebagainya. Kemudian dicampur adukkan semuanya, dan masing-masing unggas tadi ada 4 jenis unggas, semuanya yang sudah dicampur adukkan. Ya, di sini misalnya ada burung ini, di sana ada burung sana dan sebagainya. Itu dicampur adukkan dan diletakkan di 4 puncak bukit atau 4 puncak gunung. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali semuanya burung-burung tadi, maka Allah Subhanahu wa taala melihat dan Allah Subhanahu wa taala memperhatikan Nabi Ibrahim akhirnya betul-betul ya menyaksikan langsung bagaimana proses kebangkitan burung yang tadi sudah mati, sudah disembelih dan sudah dicampur adukkan, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bani Israel melihat langsung bagaimana proses orang yang sudah mati dibangkitkan kembali. Di antaranya lah kisah Nabi Uzair. Uzair sebagaimana yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah juga, bahwa Uzair yang sudah wafat dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah dengan izin Allah Nabi Isa dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Namun di zaman sekarang ini, di zaman milenial, di zaman modern seperti ini, tentunya kita tidak mungkin lagi mendapatkan hal-hal seperti itu. Nabi Uzair yang mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Keledainya Nabi Uzair yang sudah mati dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam membangkitkan kembali dengan izin Allah orang yang sudah mati. Bahkan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Bani Israel melihat ada orang yang sudah mati, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mati lagi. Ya. Artinya dulu memang orang tidak akan percaya kecuali melihat langsung proses seperti itu. Namun jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara kita, antara umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat terdahulu adalah bahwa umat Rasulullah diunggulkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu melihat ya, ada manusia yang mati dihidupkan kembali, itu tidak perlu. Karena dengan keimanan yang kokoh, dengan keimanan yang menghujam di hati kita, dengan izin Allah, semakin kita percaya, walaupun kita tidak melihat langsung, maka pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita butuh beriman. Kita butuh beriman dan kita butuh belajar dari hal tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita sebagai manusia melihat secara visual bahwa ada satu makhluk yang sudah mati kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada, insya Allah nanti akan kita sebutkan. Ya. Tapi sebelumnya, marilah kita membaca beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh
Al-Imam Al-Qazwini sebagai landasan dari ilmu tentang beriman kepada kebangkitan setelah kematian. Beliau berkata, liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Za'ama, menyangka, ya. Orang-orang kafir menyangka, orang-orang kafir mengira bahwa mereka itu tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara perkiraan atau di antara dugaan-dugaan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah seorang mufassir mengatakan bahwa arti za'ama artinya kadzdzaba. Za'ama itu secara bahasa Arab artinya menyangka, menduga. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan za'ama di sini artinya kadzdzaba. Kadzdzaba itu artinya mendustakan. Orang-orang kafir mendustakan bahwa mereka itu tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bala, iya. Ya. Wa rabbi latub'atsunna. Iya, dan demi Rabbku, demi Allah, latub'atsunna, kalian akan dibangkitkan, kalian pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti masalah keimanan tentang kebangkitan itu merupakan satu kepastian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua kata penguat. Dalam bahasa Arab, kata penguat itu disebut dengan taukid. Taukid. Jadi Allah menggunakan dua taukid, yaitu kata lam, la tub'atsunna, dan huruf nun di akhirnya yang ada tasydid. Itu menunjukkan dua stressing atau dua taukid yang menunjukkan bahwa kebangkitan itu pasti. Setelah kematian pasti ada kebangkitan. Itu maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan. Bahkan ada tiga takkid. Ya, yang pertama adalah sumpah, yaitu warabbi, dan demi Allah. Itu takkid yang pertama. Kemudian yang kedua adalah huruf lam di awal, la, dan huruf nun yang di akhir, nun. Nah, latub'atsunna, ada tiga penguat yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk menunjukkan bahwa ini bukan hal yang main-main. Ini bukan hal yang harus diragukan. Tentang kebangkitan pasti, tidak ada tawar-menawar, dan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tidak boleh kita bergeser sedikit pun tentang kepercayaan kita tentang kebangkitan setelah kematian. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa liqaulihi ta'ala, dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Surat Al-Jasiyah ayat 26. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yuhyikum, Allah yang menghidupkan kalian. Jadi kita berada di dunia ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Yuhyikum, tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian, mewafatkan kalian. Tsumma yajma'ukum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan. Dan mengumpulkan itu tidak mungkin terjadi kecuali sudah dibangkitkan. Allah bangkitkan, kemudian Allah kumpulkan ila yaumil qiyamah, di hari kiamat. La raiba fi, tidak ada keraguan tentang hal tersebut. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, At-Taghabun ayat yang ke-7, Allah menggunakan tiga penguat, tiga taukid. Sedangkan di ayat yang kedua, surah Al-Jasiyah ayat yang ke-26, Allah menjelaskan bahwa semua proses tadi, hidup, mati, dibangkitkan kembali, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Berarti dengan dua ayat ini itu sudah cukup bagi kita untuk meyakinkan bahwa kebangkitan itu pasti ada. Kemudian yang ketiga, wali hadithi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi sahih fi hadithil iman, dan sesuai dengan hadis yang redaksinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi sahih dalam kitab
sahih, yaitu dalam Sahih Muslim, fi haditsil iman, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang keimanan. Maka beliau mengatakan al-imanu an tu'mina billahi. Beriman itu maksudnya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wa bil ba'thi ba'da min ba'dil mauti, dan kita beriman tentang kebangkitan setelah kematian, wa bil qadari kullihi, dan tentang seluruh kadar yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Ya. Jadi di sini ada kata-kata wabil ba'thi min ba'dil maut. Percaya, beriman kepada kebangkitan setelah kematian. Biasanya Rasulullah SAW menggunakan istilah apa? Al-iman bil yaumil akhir. Beriman pada hari akhir. Hari akhir itu panjang. Hari akhir dari kebangkitan, kemudian dikumpulkan di mahsyar, kemudian dihisab, ditimbang, kemudian berjalan di atas sirat dan sebagainya. Tapi di sini secara khusus disebutkan bil ba'thi min ba'dil maut. Beriman kepada kebangkitan setelah kematian. Baik. Kita kembali kepada pembahasan yang tadi pernah kita sampaikan di awal, bahwa di zaman sekarang ini kita bisa melihat secara langsung proses Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu setelah kematiannya. Padahal kita sekarang berada di zaman modern, tapi kita lupa bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada di sekeliling kita. Kita tidak perlu melihat keajaiban-keajaiban yang besar, dan ternyata keajaiban-keajaiban itu atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada di sekeliling kita. Bahkan tidur kita adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidur kita tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan antara laki-laki dan wanita itu adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sering mendengar ketika walimah, ya, itu qori sering mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan kalian dan menciptakan dari kalian itu pasangan-pasangan bagi kalian. Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tenang dengan pasangan-pasangan kalian tersebut. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah al-ghaits, hujan. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengguyur kota Banda Aceh dengan hujan. Dan hujan itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tanda-tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Qaf ayat yang dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ketika kita memandang hujan, alhamdulillah kita di Indonesia ini, hujan itu bukan satu hal yang mahal atau bukan satu hal yang luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang hidup di negara yang panas, seperti para kaum muslimin yang hidup di Timur Tengah, mereka itu bisa menghitung berapa jumlah hujan yang turun dalam setahun. Ya, kita kadang-kadang susah untuk menghitung, tapi saking jarangnya hujan di negeri Arab bisa dihitung. Bahkan ada yang mengatakan hujan itu tidak turun di Arab kecuali hanya 10 kali dalam setahun. Atau paling banyak itu 15 kali dalam setahun. Dan itu merupakan barang yang sangat mahal. Atau nikmat yang sangat mahal sekali bagi mereka. Bagi kita di Indonesia ini ada musim khusus, musim hujan. Kalau misalnya sudah musim itu, maka hujannya dengan izin Allah turun. Dan dengan hujan ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak orang yang ketika menjelaskan tentang hujan itu hanya berkutat tentang ilmu secara proses alamiahnya, yaitu air laut menguap ke awan. Kemudian awan menampung air yang tadi diuapkan
dari laut dan sebagainya. Kemudian awan itu menghitam, awan itu bergerak, dan awan itu menurunkan hujan. Itu proses secara fenomena alam. Ternyata dalam proses kita mengajarkan tentang hujan kepada generasi kita, kepada diri kita, kepada anak-anak kita, ya, bukan hanya sekedar proses itu, tapi prosesnya adalah bagaimana kita mengatakan bahwa hujan itu tidak akan turun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan padahal hujan itu dalam akidah kita, dalam ketauhidan kita, bahwa hujan itu Allah Subhanahu wa taala sudah wakilkan ya pekerjaan itu atau tugas itu kepada malaikat Mikail. Tapi dalam banyak ayat tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Mikail yang menurunkan hujan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa nazzalna atau wa anzalna atau anzala atau nazzala. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Tidak dikatakan malaikat Mikail, walaupun tugasnya sudah diberikan kepada malaikat Mikail. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Qaf ayat yang ke-9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Wa nazzalna, dan kami turunkan dari sama langit ma'un artinya hujan, mubarakan yang diberkahi. Jadi air ini adalah air yang diberkahi, bukan air berkah sendirinya, tapi air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan setiap tetes hujan yang turun itu baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita merasakan hujan, di waktu siang tadi kita merasakan hujan, kemudian tadi menjelang asar kita melihat ada hujan. Itu hujan yang turun adalah hujan yang berkah, air yang berkah yang baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara waktu mustajab doa itulah waktu turunnya hujan. Baru saja hujan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu air yang berkah. Dan dengan air yang berkah ini, yaitu air hujan, fa'ambatna bihi, maka kami Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dengan air tersebut jannat. Kata jannat artinya adalah jannah. Jannah di sini maksudnya bukan surga tapi kebun-kebun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dengan air hujan tadi kebun-kebun, wa habbal hasid, dan biji-bijian yang bisa dipanen. Biji-bijian yang bisa dipanen. Maksudnya dari air yang berkah tadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, kemudian Allah menumbuhkan pohon-pohon yang banyak, yang bermacam-macam, dan di antara pohon itu ada pohon-pohon yang berbuah atau ada tanaman-tanaman yang berbuah yang bisa kita makan buah-buahannya. Ya. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid, dan pohon kurma, an-nakhl itu artinya pohon kurma, basiqat yang tinggi-tinggi. Jadi pohon kurma yang tinggi-tinggi. Nah, jadi terkait pohon-pohon yang tinggi ini, kita kan kadang-kadang dalam penataan kota itu kan pinginnya pohon yang tinggi-tinggi, ya. Pohon yang tinggi-tinggi dan pohon yang tidak gampang tumbang. Kita melihat di jalan-jalan kita itu sengaja pohon-pohon ditanam untuk melindungi para pengendara. Kalau orang yang sudah pakai mobil itu aman di dalam mobilnya. Tapi kalau misalnya orang yang menggunakan sepeda motor, kemudian dia berjalan di bawah terik matahari, bisa dilindungi oleh pohon-pohon. Dan di antara pohon-pohon yang dianjurkan untuk ditanam itu sebagai pohon kurma. Kenapa? Pohon kurma itu semakin tua, dia semakin tinggi. Dan semakin tua, maka pelepahnya itu semakin panjang. Ya, makanya
Ya, ini sebagai ilmu disarankan tanam pohon kurma itu jaraknya sekitar 7 meter. Kenapa? Karena nanti ketika dia sudah tinggi, itu antara satu pelepah dengan pelepah lainnya itu bisa bertemu dari jarak 7 meter tadi. Ya. Bayangkan kalau misalnya itu ditanam di jalan-jalan dan buahnya itu tidak gampang jatuh. Ya. Jadi buah kurma itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia itu nggak jatuh. Nggak seperti buah durian, nggak seperti buah rambutan. Tapi dia itu akan tetap tegak seperti itu. Tidak akan pernah jatuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pohonnya kuat, kokoh, dan rantingnya itu tidak mudah copot. Tidak mudah copot. Oleh karena itu, dalam jangka waktu yang panjang, pohon kurma itu sebenarnya bagus untuk tata kota. Bagus untuk tata kota karena panjang, tinggi. Ya, sedangkan pohon-pohon yang lain itu ada rantingnya, ada dahannya, sehingga mengganggu jalan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang pohon kurma, tentunya ini ada maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan pohon kurma yang tinggi-tinggi. Pohon kurma yang tinggi-tinggi. Yang mayang dari pohon kurma itu bersusun-susun. Mayangnya bersusun-susun. Maksud mayang di sini artinya adalah buahnya bersusun-susun. Yang menarik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ayat yang ke-11. Karena ayat 9 dan 10 ya. Pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hujan itu tidak turun dengan sendirinya. Hujan itu tidak turun dengan proses fenomena alam saja. Tapi hujan itu ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk turun. Makanya Allah mengatakan wa nazzalna minas sama. Dan Allah mengatakan dan kita bisa melihat bahwa dengan hujan itu maka bisa tumbuh tanaman-tanaman dan bisa tumbuh pohon-pohon yang berbiji atau tanaman-tanaman yang berbiji. Ayat yang ke-11. Inilah yang tidak dimiliki oleh ilmu di zaman sekarang. Kalau misalnya dikatakan Allah yang menurunkan hujan, mungkin kita bisa mendengarnya di beberapa lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan sekuler, mereka mengatakan hujan itu tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pendidikan Islam sudah mulai diajarkan bahwa hujan itu turun karena izin Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-11 dari surat Qaf ini, Allah menjelaskan bahwa pohon-pohon tadi, baik yang dia ada buahnya atau tidak ada buahnya, rizqan lil ibad. Rizqan lil ibad. Sebagai rizki bagi para hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik di sini pohon kurma. Nah, kenapa pohon kurma yang disebutkan? Tidak disebutkan pohon zaitun, tidak disebutkan pohon delima. Karena memang manusia hanya dengan buah kurma dia bisa bertahan hidup. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW, rumah yang tidak ada buah kurma di dalamnya, maka penghuninya itu kelaparan. Rumah yang tidak ada buah kurma di dalam rumah itu, maka penghuninya kelaparan. Terbukti nggak sekarang? Terbukti. Ya, kita yang tidak ada kurma di rumah itu maunya kita makan terus. Maka cemilan tumbuh di mana-mana. Tumbuh ya. Dulu di zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam orang cukup dengan makan kurma. 7 butir di waktu pagi, kemudian 7 butir di waktu siang, 7 butir di waktu malam. Sudah cukup. Dan kenyang. Ya. Kita itu makan kurma. Tidak ada orang yang lebih dari 60 butir dalam satu hari. Sudah banyak, 60 butir itu sudah banyak. Karena apa? Karena makan kurma itu membuat kita itu lebih cepat kenyang. Sehingga tidak suka dengan cemilan-cemilan. Ya. Tapi sekarang ini orang makan yang seperti kita di kita ini, makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada,
Di antara makan pagi dan makan siang ada makanan, di antara makan siang dan makan sore ada cemilan. Setelah makan malam ada cemilan. Jadi seperti itu ya, model makanan kita. Makanya kita tuh lapar terus, lapar. Ya. Kita kelaparan karena memang mungkin kurma jarang ada di rumah. Tapi kalau misalnya kurma ada di rumah, kita insya Allah tidak gampang untuk lapar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kurma ini penting sekali, dan itulah yang membuat bangsa Arab di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk berdakwah kemana-mana dengan modal kurma. Karena apa? Kurma itu kalau sudah masak, dia itu nggak perlu diolah. Kalau misalnya beras harus diolah. Setelah diolah harus dicarikan kawan dari nasinya. Ya. Setelah itu dicarikan lagi kawan yang kedua, kawan yang ketiga, kawan yang keempat dan sebagainya. Ya. Kalau kurma, ya. Makanya ada sebahagian dari para masyayikh atau di antara para ahli ilmu, misalnya dia pergi ke negara-negara yang minoritas Muslim, pasti dia bawa kurma, pasti bawa kurma. Kurma 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, ya 3 kilo atau 5 kilo kurma itu bisa memenuhi kebutuhan dia selama 1 pekan atau lebih dari 1 pekan dengan modal kurma 3 kilo. Ya, Masya Allah. Jadi memang berkah sekali. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ahyayna bihi baldatan maita. Dan dengan air hujan tersebut kami hidupkan negeri yang mati. Kami hidupkan negeri yang tandus. Kami hidupkan tanah yang kering. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan istilah apa? Maita. Apa arti maita? Mati. Ya, kita berbicara tentang kebangkitan setelah kematian. Allah Subhanahu Wa Taala melihat, inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tanah yang tandus, ada tanah yang kering, ada tanah yang mati. Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan dengan apa? Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan dengan hujan. Allah hidupkan dengan hujan. Dan Allah tutup ayat ini dengan kadzalikal khuruj. Ya. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mana ada ilmu sekarang ini yang menghubungkan antara kehidupan dunia dengan akhirat, kecuali ilmu yang diajarkan oleh Allah dan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bicaranya hujan. Hujan itu kita lihat, banyak kita lihat dalam kehidupan kita, hujan turun. Kita melihat hujan itu ainama waqa'a nafa'a. Hujan itu di mana turun, dia pasti bermanfaat. Dia turun ke tanah yang subur, dia bermanfaat. Dia turun di tanah yang tandus, dia bermanfaat. Ya, kalau misalnya tanah yang subur semakin subur, tanah yang tandus akan subur dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kadzalikal khuruj. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Jadi kita umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu melihat ya ada orang yang hidup, yang mati kemudian hidup. Nggak perlu kita lihat itu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kepada kita akal yang sempurna, dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah katakan, kalau kamu mau melihat bagaimana proses kebangkitan setelah kematian, lihatlah tanah-tanah yang tandus. Ya. PR-nya adalah kita sekarang ini jarang untuk pergi ke tanah yang tandus. Kenapa? Karena kita selama ini kerjanya dari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat itu di kantor. Sabtu Ahad kemana? Liburan. Liburannya ke tempat-tempat yang subur, gunung atau pergi ke laut. Kalau di Banda Aceh, kalau nggak gunung, laut. Tapi kita jarang untuk melihat tanah-tanah yang tandus. Coba kita perhatikan, misalnya tanah yang tandus di musim kemarau, atau kita lihat di manakah di Aceh ini tempat yang paling tandus. Itu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk menggemburkan keimanan kepada Allah dan iman kepada hari akhir, termasuk kebangkitan setelah kematian. Ya. Kita tanya kepada ahli-ahli, apakah orang yang traveling
yang melihat bagaimana hutan, bagaimana tanah dan sebagainya. Atau kita tanya kepada orang-orang yang ahli dalam bidang pertanahan. Kita tanya, Pak, di mana di Aceh ini daerah yang paling tandus? Yang tumbuh-tumbuhan tidak akan pernah tumbuh di sana atau jarang tumbuh di sana. Kalau nggak ada di Aceh, kita cari di bagian lain di Indonesia. Di mana ada daerah yang paling tandus? Kita datang di musim kemarau, kita lihat bagaimana tanaman mati, tanaman tidak tumbuh dan sebagainya. Kemudian ketika musim hujan, kita lihat lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanam-tanaman, Allah menumbuhkan bunga-bunga. Ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya untuk menggemburkan keimanan kita kepada Allah dan tentang kebangkitan setelah kematian. Ya. Tapi kita memang jarang untuk liburan seperti itu. Liburan hanya untuk bersenang-senang. Tapi liburan yang bermanfaat itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, liburan yang dengan liburan itu dapat menggemburkan keimanan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kita kepada hari akhir. Termasuk kita melihat tanah-tanah yang tandus. Atau cara yang paling mudah itu pergi saja ke daerah-daerah Arab. Di Arab itu banyak sekali tanah-tanah yang tandus. Banyak sekali tanah-tanah yang tandus. Dan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kiamat tidak akan pernah terjadi sampai negeri Arab itu kembali apa? Hijau, kembali dipenuhi dengan sungai-sungai. Ya kita lihat, ya perbandingan antara misalnya Arab di zaman dulu dan sekarang Arab ini ada satu teknologi yang dengan teknologi itu tanah yang tandus atau padang pasir bisa tumbuh rumput-rumputan. Yang sekarang sudah diusahakan oleh sebagian orang yang mempunyai ilmu tentang teknologi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu tumbuh dengan keimanan dan bertambah keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.